Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanya Pak, ini berapa hari kita kerjakan sholat tobat ini? Sholat tobat ibu kerjakan selama 99 hari. Selama 99 hari. 99 hari. Sony di bel, suruh kesini Pak. Sony. Sini Son, masuk Son. Masuk. Masuk. Makan, sholat, tidur. Ya. Itu aja dikerjain tiap hari. Pas ketemu tadi orang pas di masjid ketemu apa? Apa? Sama orang dari kok lihat ini orang Bugis ini. Saya tanya Bugis gak Pak? Ya Bugis bilang. Saya tanya Bugis mana nih Pak? Pinggan, banyak pinggan. Ya tanya saya mana? Bone Pak saya. Cuma lama di Kalimantan saya Pak. Oh iya. Kebetulan dia dari Kalimantan juga dia asalnya. Pernah usaha di Kalimantan terbakar rumahnya kan. Terbakar rukonya habis pulang di kampung. Kalau saya lagi kecil dibawa ke Kalimantan Pak. Saya bilang, kalau saya masih kecil kan, bawa Kalimantan hampir 50 tahun saya di Kalimantan sudah Pak. Oh iya. Besarnya di Kalimantan. Untuk orang tua. Ya kebetulan almarhum bapak dia meninggalnya itu ya pas di Jakarta meninggal. Iya. Pas begitu biasanya Jakarta, Balikpapan Jakarta ini Balikpapan Surabaya. Naik kereta api, pas naik kereta api paginya, habis belanja di Surabaya, naik kereta api ngindari kan demonya besarnya waktu di lengsernya Pak Gus Dur kan. Iya. Nah, dia naik kereta api. Begitu nyampe di Jakarta di terminal stasiun duduk ini. Uang dibawanya tas, ada tasnya tukang isi ini kalau tidak salah isinya waktu itu 10 jam radonya di tas. Jadi duduk, orang sudah turunan semua nih. Iya. Dia orang kaget kenapa bapak tidak mau turun. Duduk dikira tadi orang tidur aja. Pas dia bangun tengah, wah meninggal orang nih. Akhirnya bapak meninggal di Jakarta. Jauh itu mau pergi belanja kan. Biasanya enggak sih. Waktu itu kebetulan baru seminggu dia sampai di kampung di Kecamatan Ula itu. Dia berangkat lagi, kan mau belanja lagi, bilang ada yang mau dibeli lagi bilangnya. Jadi bapak tuh seminggu atau 2 minggu berangkat ke Jakarta belanja. Itu dulu. Belanja pas meninggalnya di Jakarta, pas meninggal. Yang kebetulan yang polisi yang nangani waktu itu kebetulan satu apa? Orang Bone. Dilihat kanunya identitas bapaknya kan tidak kartu telepon enggak, waktu itu enggak belum ada HP, rasanya masih aja. Bapak kalau di Samarinda ada, kita di rumah kan belum ada. Nah, di telepon nih saya di rumah, telepon bapak meninggal nih. Om yang dibawa dari polisi dari Jakarta ke satu kampung kan, maksudnya satu kampung aja cuma enggak kita kenal. Di bel bapak omnya, bilang aja. Kebetulan di bel ada anak angkatnya bapak orang Sumatera kan, orang Padang, itu yang mengurusi semua di sini. Kargo dikirim ke Balikpapan. Nah mau saya Pak balik lagi ke awal, Bapak manfaatin limbah aja. Jadi air kelapa di kampung Bapak yang dibuang-buang kita ambil, kita tadangin pakai drum. Nanti Bapak di sini belajar bikin nata de coco. Ini saya kan kebetulan di Kalimantan Pak. Ya. Ya berarti saya mungkin ya apa namanya migrasi apa pindahan dulu ya. Sementara cari usaha di Sulawesi ya Pak. Bapak sekarang tinggalnya di mana? Saya di Kalimantan Timur. Ya sekarang Bapak mau bikinnya di mana nata de coconya? Nata de coco ini kan di kelapanya di Sulawesi. Nggak usah, Bapak di Kalimantan aja manfaatin air kelapa di Kalimantan di sana yang di pasar kan Bapak bisa beli. Bilang sama tukang kelapa air kelapanya ditampung ya Pak, saya kasih jerigen. Gitu, Bapak bikin dulu, trial dulu di Kalimantan, nggak usah bikin di Sulawesi. Bapak kan tinggalnya di Kalimantan sekarang. Iya Pak. Ya udah Bapak bikin di Kalimantan. Bapak ke pasar, ada pasar kan di Kalimantan? Ada tukang kelapa gak di sana? Banyak kan? Banyak. Hah? Kelapanya nggak ada, kalau dari luar semua itu Pak. Kelapa Kalimantan tuh rata-rata yang dijual tuh rata-rata kelapa dari Sulawesi. Iya, jadi Bapak nanti ke pasar, bilang sama orang pasar, tukang kelapa, nih tolong dong air kelapanya taruh di jerigen, kasih duit dia 10.000, gede-gedenya 20.000, gede-gedenya 30.000. Nah nanti air kelapanya Bapak bawa pulang, Bapak nyoba dulu, jangan langsung
langsung jadi pengusaha. Bikin dulu, ngetes. Bapak taruh di nampan dari plastik tuh, taruh di nampan, airnya taruh. Terus Bapak kasih bibit. Bapak tutup pakai koran, terus dikaretin. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya dulu itu bikin nata de coco. Hah? Instruktur nata de coco. Saya bikin rak gitu. Kayak plastik dulu yang bikinnya apa? Nampan plastik. Mana nampan plastik? No, nampan plastik mana sih? Baki lah ya. Ya, nampan plastik. Ada gak di itu kantin? Minta nampan plastik. Nampan plastik. Yang segi 4 plastik itu. Nampan plastik. Nanti ditutup pakai koran. Nah, nanti diikat pakai tali karet atau pakai tali benang tuh diikat. Udah kira-kira seminggu, Bapak buka, airnya dibuang. Nah, udah jadi lembaran tuh, lembaran nata de coco ini, lembaran sari kelapa ini. Nanti Bapak tinggal cuci bersih, Bapak potong-potong. Iya, iya. Nah, tinggal Bapak hitung 10 kasih air gula. Iya. Di packing pakai ini, bikin merek. Grek. Itu bikin buka sendiri, Pak. Nah, restoran. Langsung ya, buka langsung es jualan langsung Iya. gitu kan? Iya. 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 Pot anunya kan? Iya. Bapak jangan jual, Son, lo beli nata de coco 1 dus, bisa gak? Biar dia lihat kalau di packing tuh sedus kayak gimana dusannya. Lo beli sedus sekarang bawa kemari, mahal berapapun harganya lo beli. Merek apa aja ya? Merek apa aja? Sedus. Misalkan harganya 100 juta, beli. Gue nggak mau tahu, pokoknya beli. Gue kalau ngajarin mesti jadi. Sekarang ya Son, jangan lama. Nah nih Bapak bikin, kalau ini, kalau saran saya sih bikinnya yang kotak. Yang segi 4, Nampan ya. plastiknya yang kotak. Baki. Ya baki, kalau ini bulat. Nanti air kelapanya ditaruh di sini. Air kelapanya. Terus Bapak kasih bibit. Beli bibitnya bisa online. Bibit sari kelapanya bisa online. Bibitnya pengawetnya. Nah nanti kan, ini kan ngendep nih. Nanti Bapak tutup pakai koran. Nanti ini dijepit nih pakai tali nih. Selain koran Pak bisa Maaf Pak. Kain Plastik- tipis. Plastik bisa. Enggak, mesti ada hawanya. Oh, masuk ya. Koran kan nanti ada hawanya. Mesti pakai koran. Bapak beli koran. Kalau Bapak di Kalimantan nggak ada koran, nanti saya paketin 1 kontainer dari sini. Koran. Kalau nggak Bapak beli kertas yang tipis tuh, apa namanya tuh? Iya. Nasi. Kain, ya yang kayak K1 yang tipis, kertas tipis. Nah nanti Bapak ini ikat pakai tali nih di sini nih. Nih ikat tali. Seminggu dibuka, udah jadi nih fermentasinya. Bapak kotak-kotak. Bos, bibitnya itu gimana dibeli bibitnya? Ini RDA ilmu apa sih? Ngajarin dari ilmu utang lunas. Pengen punya anak nih bikin nata de coco. Bisa juga Pak Haji. Bisa. Nah jadi Bapak kotak-kotakin. Nih kotak-kotakin. Contohnya. Nah dikotak-kotakin. Nanti jadinya dadu, kotak dadu tuh. Iya. Nah tuh. Nanti Bapak taruh di gelas. Kasih es, kasih air gula. Kalau mau rasa pandan. Kalau maunya marjan. Kan marjan ada berapa rasa. Iya. Udah Bapak tinggal minum. Enak beuh. Tambahin lagi cincau hitam. Jadi cincau itu. Tambahin lagi apa? Bebas. Nah jadilah itu Pak, maksud saya. Ini saya udah beliin nanti. Ini udah saya beliin nih 1 kotak. Nanti Bapak produksi di rumah. Homemade aja, homemade. Jadi pengrajin di rumah. Nanti Bapak bikin, Bapak nanti beli mesin cetak ininya kan ada tuh di Kalimantan. Jadi nanti dimasukin, jelek, jadi, grek, press, jadi. Yang ngepres jangan Bapak mesti cari tukang beca yang tenaganya gede. Mesti tukang beca Pak, yang tenaganya gede. Tahu cari orang Jawa yang tenaga kuat-kuat, orang Brebes, Tegal. Yang Brebes, Tegal tuh yang suka bawa beca. Dia tenaganya wush. Pres. Malah kalau mesin press kelamaan sama dia langsung diginin.
Berapa sih gajinya? Ya murah Pak, paling 100.000 sehari. Nah nanti yang bikin ini, kalau bisa laki jangan perempuan, karena perempuan suka ada men. Kalau men biasanya nggak jadi. Oh, Iya, kalau men bikin nggak jadi. Kalau orang men bikin tape jadi nggak? nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Orang men bikin donat jadi nggak? Nggak jadi, karena dia kan perempuan udah punya donat. Donat. Ini acara apa sih kalau Bapak mau ke donat-donat? Jadi Bapak kalau bisa nyari yang laki. Yang laki, kalau laki nggak ada men. Karena ini kan fermentasi, kayak bikin tape. Ada raginya, pakai ragi. Bibit. Pak, bibitnya ini Pak. Bibitnya nanti kita pesenin online. Nanti besok Bapak di sini nginep berapa hari? Seminggu lagi Pak Haji saya di sini. Saya siapin penginapan gratis. Plus Bapak nanti di Riung. Kalau mau sih Bapak di Riung sama anak yatim biar egonya Bapak keluar. Sekarang Bapak kan egonya masih dominan nih. Nggak bisa terkalahkan. Wajar lah, karena kan dulu kan Bapak bawa mobil sendiri. Harus bayar cicilan, harus ini. Wajar kalau Bapak ego. Nah sekarang egonya dilepas dulu, namanya legowo. Kalau dulu masih nyupir tuh ya olahraga lancar. Tangkis lancar pokoknya. Iya. Tenaga tuh boleh kata ya banyak dibuang Iya, di- karena Bapak kan suka nyemes. Kis. terbuang di apa? Di olahraga aja. Cuma-cuma. Apa namanya? Man, bilang si Sony belinya ini sepak juga, terus beli yang bantal, kan ada yang bantal. Ah, beli yang bantal satu biar Bapak bisa lihat. Son beli yang bantal Son, mesti Bapak pulang dari sini harus tuntas. Harus tuntas. Tadi kan Bapak suruh masuk nggak mau. Ambil, suruh masuk. Ini ada ilmu jitu. Kebetulan Haji Embe bisa apa aja. Gitu. Coba bayangin Pak, saya belum pernah lupa ngomong itu. Ya, bisnis. Nggak pernah saya. Nggak pernah. Kan saya dulu umur 24 udah jadi direktur di bank. Udah umur 24 udah jadi direktur di bank. Orang rata-rata jadi direktur di bank umurnya berapa? 50 tahun Pak. Usia saya 24 di Lipo. Udah jadi direktur umur saya 24 di Citra Gera lantai 10. Umur 24 saya udah jadi direktur di Citra Gera lantai 10 di Lipo. Coba bayangin Pak. Saya meraktekin ilmu ini Pak. Apa salah satunya? Baca Quran. Nah sekarang saya praktekin ini di anak yatim. Pokoknya anak yatim wajib baca Quran. Anak yatim wajib baca Quran. Anak yatim wajib baca Quran. Anak yatimnya Pak di sekolah nggak ada yang prestasi. Namanya anak yatim prestasi dari mana? Bapaknya nggak ada, rumahnya miskin. Alhamdulillah Pak berangkat umroh. Ini saya berangkatin besok tanggal 19. Ini pendampingnya. Nah tenang aja, nih namanya Mbak Ratih. Jadi pendamping anak yatim umroh besok tanggal 19. Nah Bapak coba praktekin ilmu RDA sama Ibu. Nanti bonus saya kasih umroh gratis. Plus saya kasih haji gratis. Dari saya. Ini saya berangkatin haji. Iya betul? Suami istri apa sendiri? Suami istri. Udah saya lunasin. Berarti Bapak juga begitu. Saya bikin nata de koko harus Pak Haji. Harus. Itu kan usaha. Nanti bisa diwarisin ke anak. Gitu. Insya Allah. Jadi Bapak 1.500 liter bibitnya berapa? 110.000 setengah liter. Oke beli, saya yang bayarin. Bawa setengah liter. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, baru kenal. Coba bibit dibawain. Nanti Bapak tinggal bikin, Pak Haji jangan setengah liter dong, 2 liter. Oke pesen 2 liter. Saya juga punya anak Pak. Gak usah setengah liter, seliter. Oke seliter apa? Saya punya anak angkat juga Pak. Orang Sunda Pak. Orang Sunda? Iya. Tinggal di mana dia sekarang? Di Melat. Insya Allah sudah berhasil. Oh iya. Gorden. Dia usaha gorden. Hordeng? Gorden buka gorden kan. Oh iya. Dulu mulanya ikut sama orang. Waktu sekolah sama kami tinggal. Oh iya. Karena ada bapak ibunya ada. Cuma tinggal sama kami. Senangnya nemani anak. Kebetulan anak kita satu aja. Ya. Cewek. Jadi suruh tinggal di rumah. Yang mau dia tinggal selama berapa tahun? 4 tahun enggak? Udah lama adiknya juga tinggal di situ. Saya panggil sama saya. Padahal ada orang tua, cuma kita namanya ngumpul sama orang senang. Kalau orang ramai di rumah senang saya kan. Jadi kalau sama anak-anak dulu di rumah senang saya. Bukan istilahnya. Nanti Pak kalau Bapak produksi ini karyawannya bisa puluhan Pak. Ya. Kan ini produksi yang bikin
air kelapa, ada yang ngambil air kelapa di pasar-pasar. Jadi Bapak semua pedagang kelapa Bapak taruh jerigen. Iya, siapkan jerigennya. Iya, satu kabupaten ada berapa pasar? Misalkan 5, taruh tuh 1 jerigen, 5 jerigen. Misalkan satu pedagang kelapa 2 jerigen, kasih 2-2. Nah, nanti yang ngambilin naik motor, kan ada karyawan, nggak mungkin Bapak. Nanti ada yang lagi nuangin di nampan ini. Biar saya sendiri Pak untuk sementara, kalau enggak ada biar saya sendiri enggak jadi Oh ya udah, gitu. Namanya sambil apa? Kita pelajari kan. Iya. Nanti bibitnya saya bawain. Cukup gak seliter? Cukup. Ya udah kita beli berapa? Jadi 200 berapa? 220. Nah, nanti kalau Bapak sukses itu bibitnya cuma setetes, Pak. Oh, setetes. Kan ada aturannya berapa liter air kelapa. Bu, maaf ya Bu. Waktu Ibu ML sama Bapak kan sperma Bapak cuma setetes. Jadi anak tuh. Ini juga setetes. Tes. Nanti di rak, bikin rak. Raknya dari kayu, bikin rak dari kayu, taruh di rak. Mesti diangin-anginin. Nanti setelah seminggu diambil, dibuka korannya. Iya. Korannya disimpan lagi buat nutup lagi nanti. Nah, nanti Bapak lihat, oh udah jadi, dibuang airnya. Nanti kan jadi lembaran. Dikumpulin di drum, dicuci sampai bersih. Potong-potong. Direndam, dicuci. Jadi ini. Tambahin lagi nanti air gula. Air gula. Gitu. Bohong Bapak nggak jadi pengusaha. Awalnya Bapak kesini nganterin istri. Alhamdulillah karena Bapak legowo, ikhlas. Ketipu sana, ketipu sini. Ketipu sana, ketipu sini dalam perjalanan yang mahal. Bonusnya ini. Kalau Bapak mau nginep di sini 9 hari lagi, 10 hari lagi. Penginapannya saya kasih gratis. Makannya gratis. Pulangnya saya beliin tiket gratis. Sampai pulang. Saudara bukan, teman bukan. Mau pulang besok. Jangan. Kalau pulang ongkos sendiri. Di sini belajar bikin ini dulu. Di Riung dulu sama anak yatim. Nanti tiketnya banyak, mahal Pak Haji. Gua beliin. Suami istri gue beliin tiketnya pulang. Dari Kalimantan ke dalam naik apa? Naik bus berapa, naik Grab berapa, naik taksi berapa, gue ongkosin, tenang aja. Saudara bukan, teman bukan. Senjata makan. Terima kasih banyak Pak. Iya. Tenang aja bos. Nih bos, tadi. Kan saya bawa anak yatim besok ke Jogja. Mau saya kalau Bapak setuju, Bapak ikut dulu ke Jogja, jalan-jalan sama ibu refreshing. Nah, ya makanya saya bilang itu tadi, ikut aja kita ke Jogja. Iya. Kita kan kebetulan dia kan enggak pernah ke Jalan-jalan. Baru kali ini ke Jakarta. Iya. Saya sudah mungkin sudah 3 kali kan ke sini Iya. kan. Kalau Surabaya sudah berapa kali Iya. juga. Ini kalau ini kan baru sekali nih berlaku. Iya. Jalan-jalan ke Jogja dulu kan, lihat Iya. Jogja. Selama ini kan kita teman tuh berangkat kalau pegawai kan kebetulan teman-teman tuh pegawai. Iya. Kalau berangkat ke Jogja, Gathering. diceritain gini-gini. Ya, Malioboro nginepnya di Grand Orchid. Nah, ibu saya bayarin kan kalau yang ikut ke Jogja wajib bayar 1 juta satu orang. Kalau bapak dan ibu kan berarti 2 juta. Nanti dari saya nih 1 juta ibu bayar ke informasi. Nih bapak 1 juta bayar ke informasi gitu, nggak gratis, harus bayar. Yang bayar siapa? Saya. Nanti kan pulang lagi dari Jogja sampai sini. Baru kita belajar nata de koko, baru bapak di Riung, biar keluar egonya. Baru kita belajar, gitu loh bos. Berarti kita ketemu lagi Pak Haji. Ya iyalah pulang dari Jogja. Kapan berangkat ke Jogja? Ntar malam. Besok malam, hari Jumat jam 10. Kan mesti bayar Pak Haji 1 juta. Ntar kan dari gue 1 juta gue kan. 10 malam. Iya dari sini konvoy. Ada 65 anak, 65 orang. Bayarnya di informasi. Bayar di informasi. Informasi saya mau ikut nih ke Jogja 1 juta bayar. Bapak bayar 1 juta, duitnya dari saya. Kasih duitnya 2 juta. Alhamdulillah. Pak. Terkabul. Mana ada saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, namanya senjata. Awalnya saya suka ikut tapi Mulanya saya tuh sama ini Pak, kalau masalah RDA ini saya tuh enggak ada sama sekali, enggak ada anunya. Enggak ada ingat ongkosnya lagi nggak ada nggak jadi ketertarikan. kesana. Enggak ada tarikan, lagi makan apa pasti di HP kalau enggak dibawa jalan tuh di jalan.
Nanti dibilang orang anu kamu, nanti orang gila kok HP dilanjutkan daya jorok lagi gue bilang. Sampai saya bilang jorok Pak. Bilang enggak anu kan nanti enggak malu kan di dalam rumah juga bilang enggak pernah kita bawa keluar kan jalannya. Jadi saya tidak perhatikan kalau dia makan tuh ya makan. Kok RDAY terus RDAY untuk apa? Gue bilang diputar-putar. Bilang ya mudah-mudahan ada rezeki mau ke sana bilang ya. Kalau ada rezeki ya insyaallah mudah-mudahan kita berangkat ke sana. Kita kalau ada rezeki berangkat kita. Jadi saya tadi ini mendadak bilang ini ada rezeki dari bilang dari ibu nih kirimkan uang nanti dipotong uang kelapanya bilang ayo sudah nekat sudah tenang aja bos, kata Allah buru-buru pulang. bayar kok bayar ya lu yang bayar gue yang bayar tenang aja. Lu ikut besok ke Jogja suami istri anggap aja refreshing hiburan. Nanti pulang dari Jogja baru lo belajar nata de coco, gue ajarin gitu loh bos. Tadi ajarin sama dia, tadi gue beliin bibitnya, kita praktek di sini. Nanti hasilnya nata de coco buat siapa? Buat anak yatim dulu. Coba anak yatim melahap gak makannya? Oh lahap, berarti gue bisa bikin di Kalimantan. Gue taruh aja jerigen di tukang-tukang kelapa di Kalimantan. Begitu. Nanti bawa pakai motor. Besok bapak bikin dulu. Kita beli air kelapa dulu di pasar di Ciampea atau di Bu Aling. Kan ada Bu Aling. Kelapanya kan airnya dibuang. Nanti kita tadangin. Nah, kita bikin dulu besok. Tes dulu seminggu di sini. Ya betul? Nah, tes dulu seminggu di sini. Nanti bapak baru boleh pulang setelah nata de coco dijadi. Dibikin sirup. Ada hasilnya enak. Bapak baru bikin. Oke? insyaallah. Sekarang acara kita stop dulu. Bapak bayar dulu ke informasi, takutnya informasi udah pulang, bapak bayar. Besok saya berangkat ikut ke Jogja. Nih, nanti bapak saya siapin penginapannya buat ntar malam nginep. Nih, bayar berdua. Panggil man yang mau pada pencerahan masuk tuan. Iya.